Selamat siang kakak-kakak semua. Pertemuan tatap saya pada siang hari ini akan kita mulai. Sebelum kita mulai, salah satu dari kakak-kakak untuk bisa memimpin doa. Monggo, salah satu dari kakak-kakak semua. Monggo kak, salah satu memimpin doa kak. Salah satu sukarelawan. Nah, ya, silakan. Monggo. Kak. Ya, Bapak Ibu, kakak-kakak semua. Ya. Baik, sebelum kita mulai agenda Zoom meeting kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk agenda berikutnya, saya kembalikan kepada Kak Doni sebagai fasilitator. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Kak Ningrum yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Di sini saya akan mendampingi Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya untuk belajar bersama tentang pemahaman 1.1c. Sebelumnya akan saya share screen terlebih dahulu. Nah, ini kakak-kakak. Pada siang hari ini, nanti kita akan belajar bersama. Kita akan merefleksikan untuk perubahan paradigma diri kita sebagai guru PCOK. Tatap maya 2, kuatkan pemahaman 1. Kemudian selanjutnya, sebelum kita menganjak ke aktivitas kita buat kesepakatan dulu ya Kak. Kita buat kesepakatan terlebih dahulu, yaitu yang pertama tentang, putus nggih Kak, maaf Kak. Ya, sebentar Kak. Maaf. Sebentar nggih. Ya, jadi pemahaman kita tentang bagaimana kita seorang guru. Guru harapan dari kurikulum yang terbaru ini bahwasanya kita yang dulunya lebih dominan di pembelajaran, nah saatnya sekarang adalah siswa yang lebih dominan Kak. Nah, ini paradigma kita yang mungkin kita masih semacam itu, kita rubah Kak. Kita rubah bersama-sama ya. Nah, sesuai harapan pemerintah demikian. Nah, sebelumnya kita akan buat kesepakatan Kak. Buat kesepakatan untuk kegiatan ini, yaitu menyalakan kamera Kak. Jika nanti tidak terkendala dengan sinyal, silakan kakak-kakak semua menyalakan kamera Kak. Kemudian mematikan mikrofon jika ada kakak-kakak tidak menyampaikan sesuatu, biar jalannya tatap maya ini bisa lebih utuh Kak. Kemudian hadir seutuhnya tentu saja. Kemudian
menghargai waktu bersama, Kak. Ya, kita hargai waktu bersama, tapi mohon maaf sekali karena ini tadi terkendala teknis, mati lampu tadi. Satu kecamatan mati lampu semua. Jadi saya harus migrasi ke beda kabupaten, Kak. Kemudian maksimalkan fitur chat. Nanti silahkan kakak-kakak bisa maksimalkan. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Biasanya kalau sinyal nggak kuat, kemudian matikan kamera, itu hal yang biasa ketika. Kemudian tujuan, Kak, tujuan luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya. Tentunya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan capaian pembelajaran khusus modul ini tentu saja saya yakin kakak-kakak semua sudah membuka ya, Kak, sudah mempelajari ya, Kak. Saya yakin ini. Peserta diharapkan mampu yang satu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid, Kak. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi. Terputus, Kak. Disambung Kak Ningrum mungkin menjelaskan. Ini Pak Danang. Pak Danang. Sepertinya punyanya Kak Doni terkendala sinyal ini. Iya, masih terputus punya Kak Doni. Di cover Pak Eko. Pak Eko langsung cover Pak Eko. Monggo. Masuk Pak Eko. Saya tak nyimak. Kacengnya buatan resiko nyimak. Kakak-kakak ini yang belum hadir sinten nggih. Ini kalau di data saya itu Pak Waloyo ini tanya link. Pak Waloyo itu, Pak Waloyo belum masuk. Oh ini linknya di Pak Tamrin. Tak teksisan gue men, luwih jelas itu Pak Tamrin. Pokoknya nyetak-nyetakin ngono ta, Pak. Sik, Pak WA ayah Handa sik. Ya. Pak Eko, kameraku kok munculnya gambar kau ngono ya? Waduh. Jenengan nganggo anu to, Pak? Kamera tambahan. Laptop. Ora. Pakai kurang Nantol tahu langsung. juga. Heeh. Mungkin kendala sinyal bisa jadi. EOS Web Usability. Kalau ini saya pakai HP ini, Pak. Ya, sepertinya Pak Doni udah masuk itu.
Nah, tuh. Ya, ya, ya. Nah, nanti kakak-kakak ada waktu 20 menit itu menulis refleksi 3 babak, Kak. Tulisan yang terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Nanti kakak-kakak masing-masing itu menulis refleksi 3 babak. Kemudian 20 menit, Kak, nanti kakak-kakak berbagi refleksi. Ya, jadi tulisan yang kakak-kakak tuangkan nanti di slide, nanti kakak saling berbagi. Nggih, Kak Danang, monggo Kak Danang. Ngapunten Kak, tadi nyenengan keluar tadi slide yang sebelumnya belum dijelaskan Kak. Oh iya, Nggih. siap. Nggih. Siap, Kak. Jadi ini Kak. Nah, ini Kak. Nah, ini nanti Sebelumnya lagi Kak. ini tujuan nggih. Ya. Nggih. Ya, ini tujuan kita, Kak. Tujuan kita pada tata maya ini adalah memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi. Yang kemarin sebenarnya sudah kakak-kakak sampaikan. Tapi ini nanti kita tuangkan, kita berdiskusi bersama. Dan hubungannya dengan keperpihakan pada murid. Jadi nanti refleksi kakak-kakak bagaimana ketika kakak-kakak melakukan di kelas, di sekolah kakak. Kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda, Kak. Kemudian untuk selanjutnya kakak-kakak dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya dan dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Jadi nanti ada tugas kakak-kakak secara individu di session ini untuk menulis 3 refleksi, Kak. Itu, Kak. Kemudian ya ini agendanya mereview framework dan model tulisan refleksi, kemudian menulis refleksi 3 babak. Kemudian ini untuk agenda kita pada siang hari ini nih Kak. Jadi 5 menit tadi sudah pembukaan dan sebagainya. Kemudian 10 menit nih nanti kita mereview kembali framework dan model tulisan refleksi. Kemudian 10 menit itu framework GIPS. Nah, nanti ada 20 menit untuk kakak-kakak ini secara pribadi nanti kakak-kakak mengerjakan menulis refleksi 3 babak. Kemudian 20 menit nanti kita berbagi. Nanti kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kita simpulkan bersama. Itu. Kemudian ini Kak. Nah, kita mereview framework ya Kak. Kakak bisa sambil membuka LMS juga bisa Kak. Nah ini W, SW, kemudian NW. Nah ini Kak. Di LMS ada kakak, tentunya kakak-kakak sudah mempelajari semua. W, SW, NW. Nah mungkin ini refleksi Borton. Nah, nggih, monggo Kak Amri, monggo untuk Kak Amri menyampaikan. Tadi Kak Amri mengangkat tangan. Ya.
dari kakak-kakak semua di framework Burton ini mungkin ada yang ingin menyampaikan ya, apa yang kakak-kakak ketahui tentang framework Burton 3 langkah ini, Kak. Monggo. Salah satu atau siapa yang mau menyampaikan, Kak Ningrum atau Kak Waluyo, Kak Danang, Kak Eko, silakan untuk menyampaikan. Kak Danang, monggo Kak Danang. Izin menyampaikan dari framework Burton, mungkin nanti bisa saling sharing apakah sudah benar atau belum. Untuk framework Burton ada 3, what, so what, dan no what. Yang artinya adalah apa, terus apa, dan sekarang apa. Untuk penjelasan lebih lanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Doni. Oke. Yang lain monggo. Yang lain monggo. Ya, jadi kita sharing-sharing. Ya, tadi Kak Danang sudah menyampaikan what, so what, no what. Nah, mungkin dari yang lain. What itu bagaimana? Ya, Kak Ningrum mungkin. Silakan. Kak Eko, Kak Supriyadi dan yang kakak-kakak yang lain, monggo. Monggo Kak. Monggo Kak. Ya. Kak Yusuf, monggo Kak Yusuf. Sementara saya menyimak Oke. dulu, Pak. Oke, siap Kak. Ya. Nyimak terus. Oh, nyimak terus. Oke, enggak apa-apa. Ya. Jadi ya Kak Tamrin, nggih monggo Kak Tamrin. Mas, untuk WSWNW itu singkatan arah mata angin. W itu barat, SW barat daya, NW barat laut. Itu nanti interpretasinya ke arah tujuan gitu, Mas. Oke. Sesuai anak panah. Oke, ya. Ya. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Jadi pada tahun 1970 ini Burton ini mulai mengenalkan konsep model proses pendidikan, Kak. Ya, pada pendidikan anak usia sekolah dari jenjang SD sampai jenjang SMA. Kemudian menamai framework Burton. Ya, itu memiliki 3 tahapan. Tadi sudah disebutkan oleh Kak Danang. Ya, tahapan itu adalah what, so what, no what. Nah, mungkin itu. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini. What itu apa? Terus apa? Sekarang apa? Nah, ini. Nah, ini Gibbs. Nah, ini dulu. Kita ke Burton dulu. Nah, pada tahap what ini, Kak, peserta didik akan menuliskan. Jadi, menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi diri mereka sendiri terhadap pengalaman tersebut, pengalaman mereka. Peserta didik menggambarkan apa yang terjadi. Jadi ketika kita melakukan suatu pembelajaran, jadi biarlah peserta didik itu menuliskanlah pengalamannya. Wah, ini saya baru bersama Kak Danang, Pak Guru misalnya. Pak Guru baru melakukan kegiatan misalnya latihan kebugaran. Nah, anak didik harus tahu itu, Pak, kakak-kakak. Masih saya mengamati. Jadi ketika kita bapak atau ibu guru di lapangan, anak-anak didik disiapkan, kemudian yuk kita latihan kebugaran, begini.
Nah, tetapi guru lebih berperan kalau begitu. Nah, jadi ketika kita melakukan instruksi di Word ini, kita akan melakukan kegiatan latihan kebugaran. Nah, kemudian silakan murid untuk mengekspresi kebugaran itu apa menurut pengetahuan murid tersebut. Itu untuk Word. Kemudian tahapan so what, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Jadi kalau misalnya contohnya begini. Nah, latihan kebugaran itu misalnya dalam pembelajaran itu ini tuh terus untuk apa toh? Tadi apa nggih? Terus untuk apa toh ini kegiatan ini? Latihan kebugaran ini sebenarnya untuk apa toh? Nah, ini murid juga harus tahu, Kak. Jadi jangan sampai peserta didik ini nggak tahu. Nah, ini kita melakukan refleksi sampai sejauh itu. Kemudian biarlah kita sebagai guru memfasilitasi biar anak-anak itu kritis, tumbuh kritisnya di situ. Nah, kira-kira kita itu melakukan kegiatan latihan kebugaran itu terus untuk apa toh? Nah, tapi saya yakin sebenarnya Bapak Ibu guru, kakak-kakak semua itu sudah melakukan, tetapi cuma tidak tahu, oh ini termasuk di dalam framework gitu. Sebenarnya saya yakin sudah itu. Kemudian di tahapan no word. Nah, no word. Peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman. Nah, karena apalagi mungkin beda jenjang ya, beda level itu. Nah, ini tugas kita sebagai seorang guru, kita harus mendampingi murid kita untuk dapat mengidentifikasi ini yang no word. Setelah itu, ketika itu latihan kebugaran. Nah, kalau sudah sekarang apa, nah, kan gitu. Itu mengidentifikasi kakak-kakak semuanya. Nah, mungkin jenjang level yang ada di kelas kita berbeda-beda. Nah, ini nanti kita bisa sharing bersama. Ada jenjang level yang dari kita ada yang ngajar di SD, ada yang ngajar di SMP dan SMA. Nah, ini tentu saja akan berbeda. Mungkin itu. Kemudian selanjutnya kita akan GIPS ya. Nah, ini framework GIPS. Nah, ini dari kakak-kakak ingin menyampaikan apa yang telah kakak-kakak pelajari di framework GIPS. Monggo kakak-kakak. Monggo kakak-kakak di framework GIPS ini mungkin akan mau ada yang disampaikan Kak Ningrum, mungkin ada yang mau disampaikan. Sebentar Kak Dodi. Oke. Siap. Ini kakak-kakak sambil saya presentasi loh Kak. Ya, jadi saya presentasi karena presentasi kakak juga terekam di akun BBGB. Nah, framework GIPS ya. Ini nama lengkapnya sebenarnya dari Graham Gibbs, adalah tokoh pendidikan Kak. Bisa sambil kakak-kakak buka LMS.
tokoh pendidikan dengan bukunya yang berjudul Learning by Doing. Nah, ini sempat disampaikan di kegiatan-kegiatan seminar ini. Sering disampaikan ini panduan dari buku Learning by Doing dari Graham Gibbs ini. Ya. Di mana beliau mengatakan bahwa seseorang itu belajar berdasarkan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Nah ini ada gambar framework Gibbs-nya, ini ada gambar, ada deskripsi, kemudian ada perasaan. Yang pertama deskripsi ya, kemudian tanda tanya atau kalau ini. Nah, ini tanda tanya berikutnya di sebelah kanan ini adalah perasaan kakak. Setelah perasaan berarti kemudian kita evaluasi. Nah, kemudian kita analisis. Kemudian konklusi. Yang terakhir konklusi itu kesimpulan. Kemudian yang tanda tanya terakhir ini adalah rencana tindak lanjut. Kak. Nah, ini tahapan framework Gibbs. Ini ada 6 tahapan. Kalau Burton tadi ada 3 tahapan ya Kak. Kalau dari Gibbs itu ada 6 tahapan. Nah, deskripsi itu apa? Nah, dari kakak-kakak ingin menyampaikan. Ini deskripsi itu apa Kak? Nggih, Kak Danang. Deskripsi adalah siklus ini dimulai dengan pengalaman konkret. Karena Gibbs percaya bahwa belajar harus datang dari pengalaman. Hampir sama dengan framework Burton, pada tahap what, Gibbs menyarankan kita untuk tahap deskriptif ini. Identifikasi satu peristiwa yang dialami seseorang saat itu. Jadi menceritakan pengalaman pribadi sepertinya Kak. Yang saya bisa sampaikan. Luar biasa. Beri plus buat Kak Danang. Iya. Ya. Kak siapa tadi? Mengedulang. Kak Tamrin. Ya. Oke. Ya. Ya, jadi deskripsi ini memang siklus di mana pengalaman yang konkret itu lebih nyata. Jadi ketika pengalaman itu konkret nyata, bahwasanya akan mendapatkan akan mendapatkan pengalaman belajar. Jadi jangan lupa kakak-kakak semua, percayalah kepada para murid semua. Jadi ketika melakukan kegiatan, ya biarlah diberikan pengalaman kepada murid. Tidak harus kita sebagai guru dominan di situ. Nah itu. Kemudian yang tanda tanya berikutnya tadi apa Kak? Perasaan. Ya, perasaan. Tanda tanya berikutnya perasaan. Nah, dan dalam tahapan yang kedua itu perasaan. Mungkin dari kakak-kakak ingin menyampaikan dalam tahapan perasaan? Monggo kakak-kakak. Ayo Kak. Nggih. Kak Supriyadi. Oh iya.
Ada yang ingin menyampaikan? Jadi begini Kak, tahapan perasaan itu adalah tahapan yang kedua ya Kak. Di tahapan framework GIPS ini adalah tahapan yang kedua. Ya, yaitu adalah mengidentifikasi apa yang menjadi pemikiran dan perasaan seseorang. Jadi pentingnya mengenali dan mengakui perasaan, emosi. Jadi ketika melakukan sesuatu itu kan kita sebagai guru tahu, oh ini anak ini baru keadaannya gimana. Itu kita sebagai guru harus peka Kak. Nah ini tahapan yang penting ini tentang identifikasi yang menjadi pikiran dan perasaan seseorang, itu penting di sini. Kemudian dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu evaluasi ya Kak. Evaluasi tahapan yang ketiga. Ya, mungkin ada kakak-kakak yang ingin menyampaikan. Monggo Kak, tahapan evaluasi yang ingin menyampaikan, silakan. Monggo. Itu monggo Kak. Ya. Planning room. Okay. Ya, terima kasih Kak Doni atas waktunya. Terkait dengan evaluasi, menurut saya yaitu bahwa merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tersebut telah dicapai dan apakah pencapaian itu sudah sesuai standar atau belum. Insya Allah itu Kak Dani yang bisa. Oh ya, terima kasih. Beri aplaus untuk Kak Ningrum. Ya, luar biasa. Okay. Ya Kak, memang betul Kak. Evaluasi demikian. Nah, dievaluasi kadang, bahkan tidak kadang ya Kak. Banyak seseorang itu yang dievaluasi hal yang buruknya ya Kak. Jarang kalau evaluasi misalnya suatu kegiatan ini kurang begini. Jadi kita kadang lupa ketika mengevaluasi itu hal yang baik. Padahal ketika kita memberikan support kepada murid itu menurut kakak-kakak akan lebih baik yang support baik atau support buruk Kakak? Tentu saja support yang baik akan lebih menumbuhkan motivasi tersendiri, motivasi yang dari dalam dirinya. Nah ini yang lupa Pak Kak. Nah di dalam framework GIP ini disampaikan bahwasanya evaluasi baik buruk dan yang lebih kita utamakan itu yang baiknya. Jadi tidak hanya terfokus kepada yang buruknya. Demikian Kak. Kemudian yang selanjutnya kita setelah evaluasi adalah analisis. Nah, mungkin analisis dari kakak-kakak semua ingin menyampaikan. Panas Mas. Monggo Kak, ada tentang evaluasi? Ya. Riana nih Kak Riana. Oh ya Kak Riana, ini belum keluar. Kak Siti juga belum ini. Ya, Kak Siti juga, Kak Tamrin, Kak Eko gitu. Monggo Kak untuk selanjutnya evaluasi sudah, kemudian tahap selanjutnya yaitu analisis Kak. Ya, Kak Supriyadi.
Ya, Monggo terima Kak. kasih Kak Doni. Sedikit saja apa yang saya tahu tentang analisis itu mungkin menggambarkan pendapat mengenai situasi tertentu. Mungkin secara kritis, kemudian melihat hubungan antar bagian dalam suatu peristiwa. Serta di situ nanti ada alternatif untuk mencari solusi. Mungkin itu Kak dari saya. Oh, nggih. Luar biasa Kak. Ya, luar biasa dari Kak Supriyadi. Mungkin ada lagi dari kakak yang lain? Ada lagi? Ya Kak, betul sekali Kak. Jadi di tahapan evaluasi ini sebenarnya hampir sama. Maaf kok evaluasi. Tadi evaluasi Mbak Ningrum. Analisis nggih. Analisis itu sama dengan di tahapan SWOT tadi di Borton tadi. Jadi ini sama. Tahapan ini hampir sama dengan framework Borton dalam tahap SWOT. Jadi bagaimana seseorang itu mencari beberapa pemikiran yang kritis, Kak. Dan berhenti sejenak untuk mempertimbangkan. Nah ini, mempertimbangkan pengalaman belajarnya. Oh begini. Oh ketika misalnya begini, kita kita melakukan suatu kegiatan misalnya yang mudah aja kita pembelajaran gitu. Ketika pembelajaran kita melakukan bola basket misalnya gitu. Ketika kita mengajar menggunakan model pembelajaran begini, merencanakan pembelajaran begini, kita terapkan di kelas ini, oh belum efektif lah. Nah, ini contoh-contoh saja ini. Jadi ini memungkinkan dilihat dari sesuatu yang berbeda. Jadi antara kegiatan ini, kegiatannya A, kegiatan B. Nah ini kita harus mencari pemikiran yang kritis biar bisa berjalan. Kadang kita selaku guru yang mungkin yang masih dengan pemikiran yang dulu RPP modul ajar, kalau sekarang modul ajar juga RPP ya Kak, itu perencanaan itu dari kelas A, B, C sama saja, nah, kan gitu. Nah, dengan harapan ini kita bisa dituntut untuk memberikan pengalaman belajar sesuai dengan level anak-anak didik kita. Ya, itu untuk analisis. Kemudian untuk selanjutnya adalah tahapan konklusi atau kesimpulan. Mungkin dari kakak-kakak dari kakak-kakak ada yang ingin menyampaikan, punya pendapat tentang Kak Siti ya, yang ditunggu-tunggu Kak. Ya. Ya, terima kasih Kak Doni. Mungkin ini untuk konklusi ini, sepemahaman saya, ini kan dari tadi, dari mulai deskripsi sampai dengan analisis, itu nanti kita kesimpulannya. Misalnya, oh tadi selama pembelajaran ini, yang baik itu adalah ini. Kemudian yang kekurangannya itu kurang apa ini, sehingga kan akan disimpulkan. Mencari kekurangan dari pembelajaran dan kelebihannya sehingga nanti dapat lebih baik lagi. Misalnya tadi ada pembelajaran basket, oh kok anak-anak untuk apa? Untuk misalnya syutingnya kok banyak yang kurang berhasil atau bagaimana? Oh karena apa? Oh mungkin karena bolanya yang terlalu berat atau sasarannya yang terlalu tinggi. Jadi nanti besok akan ditambahkan untuk sasarannya, ketinggiannya akan lebih bervariasi lagi. Seperti itu Kak, terima kasih. Iya, luar biasa sekali. Luar biasa sekali dari Kak Siti. Mungkin ada tambahan dari kakak yang lain?
mungkin. Jadi ya, jadi kesimpulan luar biasa, betul sekali Kak. Jadi setelah menganalisis tadi, tahapan kelima adalah kesimpulan. Jadi sesuatu yang dapat disimpulkan Kak. Di mana setiap tahapan ini juga hampir sama ini Kak. Tahapan kesimpulan ini juga hampir sama. Ya. Jadi bisa untuk pedoman untuk kegiatan-kegiatan di hari berikutnya, di kegiatan yang lain. Dalam tingkatan cara membuat kesimpulan, tentu saja kakak-kakak semuanya sudah tidak kesulitan. Jadi di kesimpulan ini tentu saja ada kesimpulan secara individu dan juga ada kesimpulan secara umum. Saya yakin di kakak-kakak semuanya sudah tidak kesulitan. Ada Kak Siti, mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Kak Siti mau menyampaikan lagi? Oh ya. Oke. Sebenarnya enggak. Ada tambahan dari Kak Siti? Mungkin apa ya, kalau kesimpulan secara individu itu ya mungkin ya. Yang apa, mungkin yang paling kurang atau yang paling baik seperti itu saja ya. Oh ya. Misalnya seperti itu ya. Ya. Terima kasih. Oh ya, ada tambahan lagi dari kayaknya Kak Supriyati mau menambahkan. Oke, ya. Oke, ada lagi dari yang lain. Oh ya, betul. Oke, Kak Supriyati monggo. Oh ya, mungkin jaringan. Ya, luar biasa dari Kak Siti tadi, dari di suatu kegiatan, apalagi kita seorang guru tentu saja ada sifatnya individu, ada sifatnya umum, mungkin itu. Nah, kemudian ya kita menuju untuk yang terakhir, yaitu tentang rencana tindak lanjut. Nah, ini mungkin sudah tidak asing lagi dari kakak-kakak semuanya, RTL gitu ya. Ya itu RTL gitu kalau. Nah, mungkin dari kakak-kakak ingin menyampaikan apa yang telah kakak-kakak pelajari di modul 1.1C ini tentang framework GIPS rencana tindak lanjut. Monggo Kak. Monggo Kak. Monggo apa yang ingin disampaikan? Nggih, monggo Kak Siti. Monggo mau menyampaikan. Oh, itu sebenarnya saya lupa mematikan. Enggak apa-apa. Ya mungkin ya Kak. Mungkin ini dalam pemikiran saya sih, sebenarnya saya juga belum pernah membuat RTL ini. Oh, iya. Mungkin berpijak dari kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran itu, maka kita akan istilahnya membuat, oh berarti besok kalau akan pembelajaran lagi, mungkin metodenya yang baik ini akan saya lanjutkan. Kekurangannya ini tadi kekurangannya tadi juga dianalisa. Oh mungkin kalau saya kan muridnya banyak mungkin karena tempatnya juga sempit. Nah, itu kan juga suatu masalah. Mungkin nanti bagaimana cara saya supaya anak-anak itu bisa kondusif. Mungkin itu. Tapi ini belum pernah saya lakukan. Ya. Oke Kak Siti, ya luar biasa sekali Kak, luar biasa sekali, ya mantap, ya mantap buat kakak-kakak semua pokoknya. Ya, memang di rencana tindak lanjut di framework GIPS ini adalah tahapan yang terakhir ya Kak, tahapan yang terakhir. Jadi setelah belajar dari pengalaman dan mempertimbangkan apa yang dilakukan, jika situasinya serupa muncul lagi, apakah ada hal yang akan dilakukan berbeda atau sama
pada tahapan ini proses reflektif tidak akan lengkap tanpa menyatakan rencana tindak lanjut itu tadi. Nah, ya, jadi kalau rencana tindak lanjut itu hampir sama tentang di bottom tadi ya, framework bottom yang know what tadi, yang know what tadi, jadi sama Kak, itu sama, hampir sama yang tentang RTL yang know what tadi. Mungkin itu Kak, mungkin bisa kita lebih perdalam lagi, kita buka-buka LMS lagi, buka-buka modul lagi, bisa di download dan bisa dipelajari bersama lagi. Mungkin itu kita lanjut Kak, untuk selanjutnya, yaitu tahapan tulisan reflektif Kak. Ya, tahapan tulisan reflektif. Dalam tulisan refleksi 3 babak. Ya, 3 babak. Nah, 3 babak. Ya. Jadi mari kita baca kembali Kak pada LMS yang terkait kecenderungan nilai orientasi Bapak atau Ibu, kakak-kakak semua. Tentu saja kakak-kakak sudah menulis nggih. Kemudian seberapa dalam tulisan refleksi kakak-kakak semua? Betulkah sebuah refleksi singkat? Kalau refleksi singkat-singkat saja Kak, biar nanti kita mudah memahami, mudah mengingat. Kemudian kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan Kak. Kemudian kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis 3 babak. Nah, ini nanti saya akan mengcopy ya Google Slide ya Kak, akan saya kirim di chat nggih. Saya kirim di chat. Nah, kemudian peserta menulis nama masing-masing di slide sudah saya tulis Kak. Di slide-nya sudah saya tulis nama-nama kakak. Ya, tinggal nanti kakak-kakak menulis refleksi 3 babak di nama kakak-kakak yang sudah tersedia. Nah, waktunya 20 menit nggih Kak, waktunya 20 menit. Nah, tadi seperti yang disampaikan di awal tadi waktunya. Kemudian penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs. Setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk menulis tulisan refleksi rekan Anda memberi umpan balik. Ya. Ya, 3. Kemudian setiap babak selesai, ya, nanti kakak-kakak membaca tulisan, kemudian diumpan balik. Dari nanti silahkan kakak-kakak komentari tulisan dari kakak-kakak semuanya. Silahkan saya masukkan di slide nggih Kak. Slide-nya saya masukkan di chat. Sebentar Kak. Sebentar Kak, nanti kakak-kakak bisa sambil membuka refleksi 3 babak.
Ya. Ya, ini sudah saya kirim Kak linknya. Waktu 20 menit bisa dari kakak-kakak yang mau sholat terlebih dahulu bisa. Oh nggih, Kak Ningrum, nggih, Mak, nggih Kak Ningrum, ada yang mau disampaikan? Ya, oke ya. Aksesnya masih ditolak, Mas. Oh ya, sebentar. Oh. Kakak bisa sholat terlebih dahulu. Sudah bisa nggih? Belum Kak? Pak Doni, ini udah saya buka di slide yang ada nama saya. Cuma ini aksesnya saya hanya melihat gitu Pak.
bisa mengedit, Ya, cobi. hanya melihat. Pojok kanan atas. Coba saya reload. Sudah ya Kak Yusuf. Mohon maaf Oke. Kakak, tadi semuanya sudah saya siapkan semua terus mati lampu tadi Kak. Mohon maaf Kak. Jadi ya. Oke Kak Doni ini sudah bisa untuk diketik. Bisa minta tolong di share screen babak 1 Pak Doni. Pertanyaan babak 1. Slide terakhirnya Kak Doni. Ya, slide yang pertanyaan. Pertanyaan babak 1. Maaf Pak Doni, itu mikrofonnya, jadi saya nggak dengar. Ya siap, izin ke belakang sebentar.
Ya, Kak Neng, ada yang mau disampaikan? Izin masuk Kak Doni, terdengar suara Oke, saya Kak? ya siap. Ya, mohon Dipersilakan maaf Kak. tadi saya, ya, mohon maaf tadi saya pending untuk sholat rumiyin. Nggih, Ini siap. berarti berikutnya saya diminta untuk membuka link, Di chat, kemudian di chat menulis. Kak. Oh, Iya, nggih. di chat. Oh, nggih. Baik. Ya, Baik, Kak. Terima siap. kasih. Izin ke belakang sebentar Kak. Kak Ningrum, udah buat belum? Lihat dong. Ini Kak. Jadi ini nah ini sebagai gambaran. Ah, ya, apa apa saya menuliskan nilai orientasi tersebut. Bukti pengalaman terkait nilai orientasi Kak. Ini pertanyaan pemantik ini Kak. Untuk yang babak pertama ya Kak. Babak pertama pertanyaan pemantiknya kayak gitu. Jadi dituliskan di babak pertama ini pertanyaan pemantiknya Kak. Ini. Kemudian yang kedua Kak. Yang kedua ini pertanyaan pemantiknya. Nah, ini. Ini tadi sudah tadi Kak, babak 3 babak. Nah, ini. Nah, ini babak kedua Kak. Ini babak kedua Kak. Ini ada ini pertanyaan pemantiknya. Jika kakak masih bingung ini pertanyaan pemantiknya. Oh, maaf. Terlalu kecil nggak Kak? Nah. Ini Kak. Ini yang babak kedua ya Kak. Nah, ini yang babak kedua. 1 Kak, minta tolong diulang babak 1. Oh, yang ya. babak 1. Siap. Ya, maaf. Nah, ini babak 1. Siap. Babak 2, babak 1. Ya, sebentar Kak.
Nah ini Bapak satu ini Kak. Ini Kak. Nah. Monggo Kak Ningrum. Ya, ada yang mau disampaikan Kak Ningrum? Mohon maaf kepencet Kak. Oke, oke siap Kak, siap Kak. Ini yang Bapak satu ya Kak, yang Bapak dua, yang Bapak dua, ini Kak, yang untuk Bapak dua ini. Aduh. Sebentar ya Kak, saya ganti tempat terlebih dahulu. Ini baterai low ini.
Kak Ningrum ngajar kelas berapa, Kak? Ini ya. Saya ngajar SMA kelas 1 sampai 10 sampai 12, Kak. Wah, mantap. Mantap, Kak. Ada yang mau daftar nih di Nabas, mboten? Oke, saya bantu besok kalau dari SMP Negeri 2 ada yang ingin ke Nabas, saya sampaikan. Siap. Siap. Ini yang babak kedua ini, pertanyaan pemantiknya. Bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi. Gini. Ini di ini. Yang kedua sudah, Kak? Oke, ini yang kedua ya, Kak. Sekarang yang ketiga ini, Kak. Aduh,
Hilanglah. Izin bertanya, Kakak. Pertanyaan pemantik ketiga, nopo nggih? Belum di-share screen, Kakak. Bersabarlah. Baik, Kakak. Halo, halo, halo.
sebelumnya. Setelah itu gambaran di pemikiran. Gambaran yang ada di pikiran kakak setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Nilai 5 nilai orientasi ada di sebelum kita mempelajari framework bottom itu Kak. Bottom dan Gibbs itu ada itu. 5 orientasi, di situ ada materinya. Kemudian setelah itu akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sebagai guru PJOK Kak. Nah, setelah mempelajari ini apa yang ingin kakak rubah dari di mindset kakak-kakak yang sebelumnya demikian, sekarang demikian gitu. Itu apa kiranya yang akan dirubah dari kakak-kakak? Itu Kak, untuk yang 3 babak. Ini kita akan akhiri 3 ini nanti kakak juga durasi recordingnya untuk LMS itu bisa mencukupi Kak. Bagaimana Pak Doni? Bisa diulang? Nanti ini kalau sudah selesai kakak-kakak menyampaikan Kak. Nanti kira-kira kita selesai tata maya ini jam 13.05 nah, paling tidak untuk bisa memenuhi kegiatan kita di tata maya Kak, karena 2 JP biar nanti jamnya kita terpenuhi karena semua kegiatan kita terpantau di Kak. Ya. Kak Doni izin bertanya Kak. Oke, siap Kak. Kak Doni kok punya saya hilang ya yang bawah? Yang saya baru menulis refleksi yang ketiga. Apakah saya kepencet ya? Kalau nggak kepencet mungkin dari kakak yang lain. Sebenarnya kan ini editor, jadi semua bisa merubah Kak. Oh begitu. Jadi, oh iya, baik. Iya, jadi Oke. dari Halo Kak Ningrum. Ini iya. Tadi nge-share awal tadi lupa belum saya rubah ini. Oh ya, oke baik. Ini saya mau menuliskan yang ketiga nggak bisa, berarti cukup 1 dan 2 aja ya berarti ya? Ya, diangan-angan juga boleh kok. Ya, baik. Dicek dulu Kak, dicek dulu. Ya, siap. Alhamdulillah sudah kembali, tapi tulisannya hilang. Tidak apa-apa. Apa coba diandu-andu? Ya. Saya juga nulis 3 kali nggak masuk di chat komen di kolom itu ya Kak. Bingung ini saya. Okay.
Oke, saya akan cek dulu di Kak Siti itu ketiganya mau dijadikan di babak 1 apa atau di babak 1, 2, 3 itu? Halo. Kak Siti. Nah, Bu Siti. nanti Ya, itu malah 1, 2 ya. Ini mau dikirim di 1, 2. Kan jenengan ini udah kirim 3. Nah, ini 3 tulisan ini mau dimasukkan ke babak 1 atau 2 atau 1, 2, 3 ya. Berarti 1, 2, 3 itu. Berarti yang babak 1 itu dalam orientasi penilaian kadang itu, terus babak kedua itu untuk nilai orientasi dalam pembelajaran PJOK, terus babak ketiga yang nilai akan digabung dari proses dan hasil anak. Itu ya. Ya, ini tak bantu masukin. Oke, makasih Pak Eko. bisa nggak Kak? Mana Kak? Tidak terdengar. Kak Eko bantu share screen. Ini nggak kuat ini sinyal saya. Di sini saya membuka, coba saya ulang lagi. Ya, coba udah. Dalam dulu itu Kak. Ya, udah. Oke. Mungkin itu ya. Nanti kita bisa sampaikan, nah ini kegiatan kita selanjutnya adalah ada yang ingin nyampaikan Kak Siti? Ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin disampaikan Kak Siti? Kak Siti di chat izin. Oh, ya. Nanti harapan saya selaku pendamping belajar kakak-kakak ini tetap diisi yang bagi yang belum, gitu. Jadi nanti untuk laporan saya ini bahwasanya kakak-kakak semua sudah mengerjakan aktivitas di Tata Maya maupun aktivitas tanda bukti untuk pengerjaan kakak-kakak semua. Ini. Kemudian kegiatan kita selanjutnya Kak, ya kita lanjut berbagi refleksi Kak. Ya berbagi refleksi. Berbagi refleksi. Jadi kakak dari tulisan refleksi kakak tadi 3 babak tadi silakan nanti disampaikan Kak. Disampaikan ke sebentar Kak. Ya. Silakan kakak-kakak sampaikan refleksi 3 babaknya. Mungkin yang
Monggo Kak Eko sampaikan untuk ini tulisan dari Kak Eko. Kak Eko nomor berapa Kak Eko? Saya tadi nomor 7. Saya nomor 7. Halo. Hati-hati Kak Ningrum, fokus di jalan dulu. Ya itu, hati-hati di nonaktifkan dulu Kak. Hati-hati, jangan bermain hati Pak Eko. Ayo Pak Tamrin, tolong jelaskan apa yang ditulis Pak Tamrin pada babak 1, babak 2, babak 3. Saya babak pertama sudah capek, Kak. Ganti pemain. Ganti pemain ya Kak Eko. Ya. Maaf Mas, tadi saya AFK bentar Mas. Sinyalnya buruk. Kamu Ya. kebanyakan main. Jadi wis bener iki, kamera wis murup iki berarti. Terus kembali pada hakikat. Silakan Kak Eko. Yo Pak Eko. baik Pak Doni dan rekan-rekan, saya menulis di babak pertama itu setelah saya merefleksikan diri, kecenderungan orientasi saya itu ternyata pengennya itu membuat suasana belajar yang menyenangkan. Makanya anak-anak saya suruh bermain dan bermain seperti itu. Jadi ketika pembelajaran, ayo anak-anak silakan mau pilih mainan apa, monggo. Yang penting tetap menjaga aspek utama dalam berolahraga adalah keselamatan. Nah seperti itu. Nah setelah itu, setelah di babak kedua, kenapa kok saya bisa seperti itu? Karena saya percaya ketika peserta didik itu bermain dengan senang, dengan perasaan senang, pasti peserta didik itu melakukannya dengan sukarela dan pembelajarannya itu pasti lebih kalau orang Jawa ngomongnya lebih natu atau bermakna kalau bahasa sekarang. Terus yang ketiga itu setelah mengetahui 5 orientasi yang sebelumnya kita tatap mainin baca-baca, ternyata menjadi guru PJOK itu kita harus lebih kreatif dalam melakukan pembelajaran. Jadi tidak hanya berpusat pada guru, tapi kita lebih berpusat pada peserta didik supaya ya kembali lagi pembelajarannya bisa lebih bermakna dan paling tidak bisa menjadi bekal di masa sekarang dan yang akan datang. Menurut saya seperti itu tadi refleksi kita dari babak 1, babak 2, babak 3 tadi. Seperti itu. Tapi ini kayaknya Pak Doni terlempar lagi. Lanjut terus Pak Eko. Ya, Pak Tamrin gentenan apa Pak Danang. Ini kayaknya kita kapan-kapan harus ketemu deh, ini kapan-kapan makan bareng apa piye gitu. Tanding kasti. Cocok. Cocok ya Pak ya. Iya, Pak Hernowo. Naruh Pak Hernowo bal-balan Mas. Tanding kasti. Kemarin dapat tantangan kasti, Pak Eko. Gas, apa aja gas. Nah ini yang saya tunggu. Suaranya Pak Hernowo itu. Gas. Yang penting berkeringat. Wah, ini. Ya seperti itu Pak Doni dari saya. Lanjut Pak Eko, Pak Doni kelihatannya baru terpental nih. Nggih niki. Pak Eko soalnya apa toh Pak Eko? Aku mau orang nyimak. Apa tadi? Dari Aku ya lupa. Kak Tamrin mungkin, Kak Tamrin. Yang ini. Nah itu Pak Dodi. Halo, selamat datang.
Selamat datang Pak Doni. Selamat Siap. datang kembali. Ya, kembali. Wait. Ya, kembali kasih kakak-kakak. Ya dari Kak Tamrin, monggo Kak Tamrin. Ya, saya belum mengerjakan. Oh ya, Saya belum yang sudah mengerjakan. Kak Danang mungkin. Nah, Siapa izin menyampaikan refleksi tiga babak yang saya tulis. Kemungkinan sama juga sama kayak Pak Eko terkait learning process, yaitu proses pembelajaran. Yang saya alami itu di babak pertama, saya masih cenderung melihat hasil akhir suatu proses pembelajaran. Seperti contohnya anak untuk bisa menendang bola dengan kaki bagian dalam, itu anak saya targetkan paling tidak 10 kali mencoba harus bisa 8 kali seperti itu. Padahal hal tersebut masih salah, tidak melihat dari proses pembelajaran si anak, bagaimana si anak belajar dari awal sampai akhir. Keduanya itu yang saya tulis dengan melihat nilai orientasi yang saya lakukan, saya masih merasa kurang adil karena kan tidak melihat kesesuaian capaian pembelajaran dengan kemampuan si anak yang berbeda-beda. Ya, karena saya dari lulusan kepelatihan, ya orientasi pemikiran saya masih hasil akhir seperti itu. Untuk babak ketiga dari kesimpulan yang saya tulis adalah salah satu nilai orientasi sebagai guru PJOK adalah bisa membuat learning process atau proses pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa berpusat kepada peserta didik dan tidak hanya melihat hasil akhir dan dapat melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti itu, teman-teman mungkin ada sanggahan, tanggapan dari kakak-kakak sekalian, saya persilahkan. Mungkin ada tanggapan, monggo. Kak Eko mau menanggapi, Kak Tamrin mau menanggapi, monggo. sementara saya menyimak dulu, Kak. Oke. Kak Danang itu ngajar di Kak Danang ngajar di SMP Ibnu Abbas, juniornya Kak Ningrum saya, Pak. Oh iya berarti. Ya, di SMP, Kak. Oke, saya ngajar kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 putra. Oh iya. Iya. Ya mungkin tadi dari apa yang disampaikan Kak Danang tadi mungkin karena berdasarkan pengalaman juga mungkin Kak. Mungkin ketika Kakak mengajar di SMP Ibnu Abbas nggih, dengan mengajar di SMP yang lain dengan input yang berbeda juga mungkin babak pertama yang disampaikan pun berbeda juga karena pemikiran atau konsep dari awal, apalagi dari Kak Danang tadi menyampaikan bahwasanya Kak Danang lulusan kepelatihan begitu ya, kepelatihan, olahraga kepelatihan. Nah, apalagi saya Kak, saya lulusan ilmu keolahragaan Kak. UNJ ya? Iya, iya. Nah, jadi tadi sudah menyampaikan itu mungkin berdasarkan dari situasi kondisi di lapangan juga. Mungkin akan lebih mudah mengatur di Ibnu Abbas, di SMP Ibnu Abbas daripada di SMP misalnya pinggiran seperti saya ini. Mungkin begitu. Akhirnya muncullah babak pertama yang demikian. Kemudian yang babak kedua karena perkembangan zaman ya Kak, perkembangan zaman dan sebagainya. Akhirnya Kakak akan merubah demikian. Mungkin begitu Kak. Mungkin itu dari saya Kak. Mungkin ada dari Kak Eko. Masih hidup rumit. Saya cukup. Oh ya. Ya, oke, saya siap. menyimak dulu. Oke, siap Kak. Mungkin ada dari kakak-kakak yang lain. Kemudian satu lagi Kak, mungkin dari sinten Kak ini yang sudah tidak ada. Pak Nowo itu. Ya, masih menyampaikan. Kalau tidak kita lanjutkan Kak. Masih ada yang mau menyampaikan? Oke, kita lanjutkan ya Kak.
kita lanjutkan. Kegiatan selanjutnya, Kak. Ini untuk kegiatan selanjutnya. Memang kendala sinyal saat ini, Kak. Saya ini di sebelah utara Pasar Jambon. Mungkin tahu, Kak Eko? Belum muncul ya, Kak? Oh, ada, ini muncul. Ya. Nah, ini tadi sudah kita lakukan, Pak. Jadi tadi ke Danang berbagi refleksi. Selanjutnya kita lanjut, yaitu untuk kegiatan di ini, bagaimana perbedaan tulisan tentu kakak dapat melihat di slide. Nanti bisa kakak lihat bagaimana perbedaannya refleksi. Kemudian ini tidak dinilai oleh siapapun ya, Kak. Ya, ini tidak dinilai, hanya kelengkapan tugas kakak semuanya. Kemudian apa yang akan kita lanjutkan terkait penulisan refleksi ini. Ya. Hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Gunakan panduan refleksi untuk selanjutnya. Pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi tadi, babak 1, babak 2, babak 3. Mungkin itu. Kemudian sebelum ke terakhir, Kak, dari kesimpulan tatap maya pada siang hari ini, salah satu dari kakak-kakak untuk dapat menyampaikan kesimpulan pertemuan tatap maya pada siang hari ini. Monggo, Kak. Kesimpulannya apa, Kak? Monggo salah satu dari kakak-kakak untuk menyampaikan kesimpulan dari awal kita tatap maya tadi, yang tadi kita lakukan tadi, bahwasanya tadi ada gangguan teknik sinyal, ada mati lampu, sampai ada materi, sampai penulisan refleksi, sampai di akhir kakak-kakak menyampaikan refleksi. Nah, ini monggo silahkan dari kakak-kakak untuk menyampaikan kesimpulannya. Monggo salah satu untuk mewakili. Monggo Kak Eko untuk mewakili teman-teman, bisa Kak Eko. Baik, terima kasih Pak Doni dan teman-teman untuk kesimpulan pembelajaran kita ini. Menurut saya ternyata menjadi guru olahraga itu menyenangkan. Yang kedua, bahwa hanya kita sebagai guru olahraga harus lebih kreatif dan inovatif supaya dalam pembelajaran kita tidak monoton, hanya itu saja dari zaman dahulu sampai sekarang. Sehingga dengan adanya yang tadi kita pelajari, kita bisa lebih membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga pembelajaran kita tidak hanya pembelajaran yang itu saja, tapi bisa bermakna dan dapat bermanfaat bagi peserta didik di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Menurut saya seperti itu, Pak Doni. Untuk kesimpulan kita belajar kali ini, semangat belajar bersama teman-teman. Ada tambahan dari Kak Danang? Sudah cukup lengkap, Pak, dari Pak Eko sebagai ketua kita di siang hari ini. Oke, mantap. Ya. Oke, Kak, di
sesi akhir ini kita tutup ya Kak, tetapi sebelum kita tutup silakan dari kakak mungkin untuk di kesempatan siang hari ini perjuangan ini Kak. Kak Tamrin silakan menutup Pak Kak Tamrin. Ya Pak Tamrin, betul. Kak Tamrin kan ditutup Kak. Siap, mohon izin ya. Pertama-tama terima kasih untuk Mas Doni untuk materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir meluangkan waktu. Wah, ada yang sambil ngajar, sambil ngangkring kayak Pak Eko. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini, pada hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelum kita akhiri kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke, cukup. Foto Pak Eko, kowe ganti Pak Eko. Apa bahaya? Kamu aja, Mister, kamu aja. Apa bahaya? Foto aku rene gambare no, Bro. Lah itu Ora apa-apa Pak, ana tulisane. Wih, Mas Pri lah kayak ngangkring iki nah kuwi. Ora ya, iki mbuh tak anu ra iso kok. Ya, enggak apa-apa, seadanya aja Pak Tamrin. Yang Oke, yuk monggo. Yuk, Dinyalakan dulu. Dinyalakan dulu. Oke, wah Pak Hernawa baru mengajar tuh ini. Loh Mas Hilmi. Wah, Pak Wal. Sehat Pak Wal. Oke. Menu sekali aja. waduh. Bu Ningrum buka helm. Pas ini malahan saya Kak. Wes, kirim, Jar. Ya. Oke. Oke, Kak. Terima kasih. Saat ini sudah rekaman dari saya selaku fasilitator kelas 009. Jika ada kekurangannya mohon maaf. Ini tadi banyak gangguan tapi itu Kirim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Doni dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih semuanya. Kapan lagi Mas? Meet-nya. Terima kasih bapak-bapak semua, kakak-kakak semua. Izin lah nggih. Sama-sama, Bu. Ya, Ini udah enggak direkam kan ya? Masih kok. Oh iya, masih. saya stop recordingnya.